Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita lanjut ya terkait materi pembelajaran online terkait Introduction Linux. Jika di video sebelumnya kita bahas terkait perintah locate ya, perintah locate. Pada video kali ini kita akan bahas perintah atau command find ya. Find merupakan perintah yang dapat memungkinkan kita untuk dapat melakukan proses pencarian pada sistem secara real time ya. Jadi kita tidak perlu melakukan proses update database lagi ya. Tidak akan ada proses update database karena perintah file ini akan bekerja sedikit lebih lambat daripada locate. Karena locate sudah memiliki indeks database, sedangkan find ini dia akan menemukan atau melakukan proses pencarian direktori secara real time ya, mencari direktori secara real time, sehingga hal ini dapat membuat kita tidak perlu melakukan proses pengupdatean database ya. Selain itu perintah find sendiri kita dapat mengetikkan perintah dengan parameter sebagai berikut ya. Ada find, spasi option, spasi starting point, spasi expression ya. Oke. Sebuah perintah find ya. Perintah find akan mencari direktori ke semua subdirektori. Jika tidak ada direktori yang ditentukan, maka perintah find akan memulai pencarian di direktori saat ini. Sebagai catatan ya. Sebagai catatan, kalau kita lihat di sini, perhatikan periode atau tanda titik, karena karakter titik ini merujuk kepada direktori saat ini ya. Jadi kalau kita berikan tanda titik, itu berarti kita akan merujuk ke direktori saat ini. Oke, untuk itu kita bisa langsung coba ya. Kita langsung buka command prompt kita. Oke, kita masuk ke super user. Oke, misalnya kita buat file ya, kita buat file kita pakai parameter min_p. Selanjutnya kita touch. Oke, kita sudah buat file ya. Jadi file itu ada di direktori Walid Umar. Selanjutnya kita bisa melakukan proses pencarian ya. Caranya find, spasi titik, spasi name ya. Kita coba cari file introduction. Oke. Oke, sedang melakukan proses pencarian. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ditemukan sebuah file yang namanya Walid Umar, ada di folder belajar, ada di folder Linux ya. Kalau kita cek ls/walid/belajar/linux/introduction, itu harusnya ada file tersebut ya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan simbol atau kata regular expression ya. Regular expression di sini. Jadi misalnya kita ingin cari file find titik, kita pakai parameter -name, misalnya wa, kita pakai bintang. Nah, jadi dia akan mencari kata yang berawalan WALI, tidak peduli akhirannya apa ya. Kita coba.
kita bisa memberikan tanda petik ya. Kita bisa memberikan tanda petik sini, tanda petik 1. Oke, proses pencarian sedang berjalan. Oke, di sini sudah ditemukan beberapa file ya. Yang pertama ada file Walid Umar YouTube, ada link Walid Umar YouTube, ada folder Walid, ada folder TKJ, ada folder Walid TKJ, ada folder Walid Umar. Oke. Artinya kita sudah menemukan file yang berawalan WALI ya. Oke, selanjutnya bagaimana ketika kita merubah objek atau lokasi pencarian ya. Kalau awalnya kan kita menggunakan parameter titik. Kalau kita menggunakan parameter titik berarti dia akan melakukan proses pencarian pada direktori tersebut ya. Kalau kita gunakan parameter slash, maka dia akan mencari ke seluruh struktur direktori ya. Coba ganti, find, kita akan cari di root nama WALI ya. Kita coba cari. Oke, di sini akan ada sedikit error permission denied. Oke. Sangat banyak ya. Tentunya hasilnya akan sangat banyak. Dan di sini kita bisa lihat kita punya keyword ya. Contoh-contoh keyword di mana kita bisa melakukan proses pencarian nama yang menggunakan karakter case sensitive ya, atau menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Di sini ada mtime. Mtime artinya kita akan melakukan proses pencarian terhadap file yang dimodifikasi kurang dari 3 hari lalu. Itu mtime min 3. Kalau misalnya kita mau 1 minggu yang lalu, berarti tinggal diganti parameternya dengan 7 ya. Kalau mmin, kita akan melakukan proses pencarian atau file yang dimodifikasi atau yang diedit kurang dari 10 menit yang lalu. Di sini juga kita bisa pakai parameter size atau ukuran. Jadi misalnya berapa ukuran file tersebut. Jadi kita bisa lebih detail ya. Di sini ada berdasarkan kepemilikan, berdasarkan tipe file. Kita bisa pakai not empty, atau kita bisa tambahkan parameter yang akan kita cari itu file atau folder. Jadi dia bisa memberikan argumen ya. Jadi kalau kita pakai type D, jadi yang akan dicari itu adalah file yang akan dicari itu adalah folder ya. Hasil pencariannya akan menghasilkan struktur folder. Oke, proses pencarian untuk nama Walid sudah selesai. Di sini kita bisa lihat sangat banyak sekali ya folder yang mengacu ke nama tersebut. Selanjutnya kita bisa menggunakan multi kriteria ya. Multi kriteria number. Di sini kita menggunakan parameter user ya. Parameter user. Oke, dan di sini kita bisa pakai parameter min a. Jadi yang akan kita cari itu adalah direktori, sebuah direktori yang dimiliki oleh user sysadmin. Oke, bisa cek ya. Oke, di sini di parameter min a ini bisa secara eksplisit dinyatakan sebagai menggunakan opsi a, atau di antara ketika kita menggunakan dua parameter tersebut kita harus menggunakan huruf a. Kita bisa lihat dulu ya. Oke, kita akan coba cari file yang usernya Ayub Umar, min a, min name, introduction. Oke, kita coba ganti ya. Usernya itu Ayub Umar 01. Oke, dia akan mencari file
file introduction, dan di sini kita bisa lihat ya, file introduction yang dimiliki oleh user Ayub Umar 01 adalah file yang ada di folder ini ya. Kita bisa cek sama-sama, ls-l belajar Linux. Oke, kita bisa lihat di sini file atau folder ini dimiliki oleh user yang ini. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin membuat file dengan user tertentu? Kita tentunya bisa buat user ya. Kita buat user belajar. Oke, kita buat su belajar. Oke, kita sekarang ada di user belajar. Kita bisa membuat folder belajar sangat mengasyikan introduction. Oke, kalau kita exit dan kita masuk ke super user, kita coba cari tanpa parameter -a, dia harusnya mendapatkan dua buah file ya. Dua buah file yang akan didapatkan itu file belajar. Ada dua file di folder yang berbeda. Namun ketika kita pakai parameter user, dia akan mengacu pada satu file ya. Dia akan mengacu pada satu file. Jangan lupa parameter -a. Oke, ls-l oh ya, dia tidak bisa menemukan file tersebut karena file introduction itu adalah file yang bukan file ya, bukan sebuah file, namun dia adalah folder ya. Kita coba buat dia. Kita buat sebuah file di situ. Oke. Kita ls-l belajar. Oke, sudah ada file. Kita pastikan file introduction tersebut saya belajar sangat. Kita buat sebuah file ya. Oke, kita ubah ya kepemilikan file tersebut. Kita masuk belajar sangat mengasyikan kita ubah ya, Ciaon belajar untuk belajar production ls-l Oke, kita coba cari lagi ya. Coba cari lagi. Oke. Keluar dulu ya. Oke. Di sini sudah ada nama folder yang kita cari tadi. Selanjutnya kita bisa lihat lagi beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Di sini juga kita bisa mengkombinasikan antara file atau antara parameter in-name, di mana kita akan melakukan proses pencarian folder desktop, dan selanjutnya kita akan eksekusi dengan user sysadmin ya. Oke, saya rasa untuk penggunaan perintah find itu sangat mudah. Oke, ini contoh-contoh
penggunaan berdasarkan ukuran file dan lain sebagainya, berdasarkan parameter time atau waktu, dan kita bisa melihat detail penggunaan perintah find dengan mengetikkan man find. Kita bisa lihat banyak sekali parameter di sini yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan proses pencarian file kita di dalam sistem operasi berbasis Linux. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.